Baik, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan latihan soal untuk sebenarnya minggu depan saya mau ulangan. Jadi bab ini tuh masih panjang, tapi saya bagi dua saja ulangannya supaya tidak terlalu susah. Jadi sebelum kita ulangan minggu depan, hari Selasa ya, hari Senin karena ada ASE dan EduFair. Hari ini kita belajar dulu bagaimana sih tipe-tipe soal yang keluar untuk materi ikatan kovalen dan ion. Tapi sebelum itu, saya ingin membahas dulu tugas yang kemarin banyak yang salah. Jadi saya tuh kalau memeriksa tugas, saya lihat dulu satu-satu, saya kumpulkan catatannya, baru saya beri nilai. Jadi ini senyawa yang paling banyak salah, tapi ada aja sih anak yang betul. XeO3 ini tuh merupakan senyawa oktet berkembang, di mana si atom pusatnya tuh sebetulnya udah stabil, tapi dia dapat berikatan dengan oksigen. Ya, ikatannya bukan ikatan kovalen koordinasi, tapi saling memberikan elektron. Ya, nah itu juga ada yang menggambarkannya tetap ikatan kovalen koordinasi, padahal bukan ya. Di sini kita analisis dulu, Xe itu golongan 8, berarti dia punya 8 elektron valensi. Oh, itu golongan 6, berarti dia elektron valensinya 6. Sementara oksigen butuh 2 elektron untuk stabil. Ya. Sekarang kita lihat dulu, kita gambarkan dulu elektron valensi si Xe. Ini Lewisnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita gambarkan O-nya. O-nya ada 3 buah. Dan dia butuh berapa untuk stabil? Butuh 2 elektron dari Xe. Dan dia bukan koordinasi. Dia berikatan seperti ini. Ya. Nah, berikatan dengan O lainnya. Ini Xe-nya Xe-nya jumlahnya 8 elektron valensinya ya. Kita gambarkan satu lagi O-nya. Nah, jadi O yang di sini udah stabil karena dapat 2 elektron dari Xe. O di sini juga stabil karena dapat 2 elektron dari Xe. O di sini juga stabil karena dapat 2 elektron dari Xe. Ya. Sementara Xe dia menerima juga 2 elektron dari oksigen ini, 2 elektron dari oksigen ini, dan 2 elektron dari oksigen yang di sini. Jadi, wah, dia senyawa oktet berkembang. Dia banyak banget jumlahnya elektron pusatnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jadinya. Nah, kebanyakan dari kalian itu salah menentukan PeI dan PeB. PeB-nya betul satu. PeI-nya, lihat, di sini disebut pasangan elektron ikatan. Ada berapa pasangan elektron ikatannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti PeI-nya ada 6. Ya, walaupun dia rangkap ya sebenarnya ya. Tapi ingat PeI itu pasangan elektron ikatan seperti ini. Ya. Jadi banyak yang sudah betul, tapi sebenarnya harus diperhatikan lagi apa itu PeI dan apa itu PeB. Lalu saya ingin membahas yang di sini. Ketika kalian disuruh menentukan kepolaran senyawa berdasarkan struktur Lewisnya, kalian tidak menjawab berdasarkan perbedaan keelektronegatifan karena masih ada nih kalian yang mencari selisih elektronegativitas antara N dan H. Jika mau menentukan kepolaran dari keelektronegatifan, ya, yang bisa ditentukan dari keelektronegatifan itu yang jumlah senyawanya 2. Jumlah senyawanya tuh unsurnya 2 maksudnya. Ya. Seperti itu. Sebenarnya bisa juga pakai keelektronegatifan, tapi dari
menentukan kepolaran suatu senyawa dari keelektronegatifan juga bisa. Cuman kalau di SMA itu tidak diajarkan. Ketika nih lihat NH3 kan dia unsurnya ada berapa? N-nya 1, H-nya 3. Dia ada 4 unsur. Kalau kayak gini kita lihatnya dari apa? Dari jumlah PEB-nya. Kita lihat. Jadi kebanyakan ada yang sudah menggambarkan struktur Lewis, tapi kalian tidak menyatakan, oh karena dia ada PEB berarti dia polar. Padahal itu bagian yang sangat penting untuk mempelajari pelajaran selanjutnya. Ya. Jadi kan N itu 5 ya. N itu kan 5, sementara H-nya 3. Sebentar saya gambar yang benar ya. 3, 4. Nah, berarti masing-masing dari sini berikatan dengan H ya. Bagus sekali, Lewisnya sudah betul. Tapi ketika menjawab dia polar atau tidak polar, kalian tidak mencantumkan, oh ada PEB yang berjumlah 1. Jadi dia adalah molekul polar. Padahal ini yang paling penting. Jika ada PEB di atom pusat itu ini. Jadi PEB dan PEI itu hanya untuk atom pusat. Jika ada PEB di atom pusat, ya, PEB, berarti dia adalah polar. Seperti itu ya. Jadi, semoga bisa kalian mengerjakan soalnya. Saya terbuka line dan WA-nya jika ingin bertanya. Ya, ketika menurut saya itu pertanyaannya umum, akan saya langsung share di grup. Tapi ketika itu pertanyaannya mengenai pemahaman seseorang, saya PC. Ya, demikian. Terima kasih. Tuhan berkati.